Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya Dominic bersama seluruh tim We Read Traveling with Jesus mempersembahkan bacaan harian Senin Pekan Biasa ke-10 dan Romo John Laba SDB akan menutup tayangan ini dengan renungan dan berkat. Halo para sahabat wirid yang saya kasih dalam Kristus. Saya Romo John Laba SDB dari komunitas Salesian Don Bosco, Tiga Raksa, Tangerang. Saya mengucapkan limpah terima kasih karena boleh diundang untuk ikut membagikan pengalaman rohani dengan sama-sama membaca Injil dan merenungkannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Beata Ana dari Santo Bartolomeus, Ana Garcia Mansanas. Yang diberkati Beata Ana adalah putri keluarga petani. Ia mengembalakan domba hingga usianya 20 tahun. 4 mil dari tempat tinggalnya adalah kota Avila, kota di mana Santa Teresia dan para biarawati Karmelit tinggal. Ana diterima dalam Ordo Karmel sebagai biarawati biasa, bukan rubiah. Artinya, Suster Ana dapat pergi keluar biara untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai kepentingan biara. 7 tahun terakhir hidupnya, Santa Teresia dari Avila memilih Ana untuk menemaninya dalam berbagai perjalanannya. Santa Teresia pergi berkeliling untuk mengunjungi komunitas-komunitas biarawati. Kadang-kadang ia mendirikan biara-biara baru. Kadang-kadang ia membantu para biarawati untuk lebih bersemangat dalam menjalani panggilan hidup yang mengagumkan yang telah mereka pilih. Santa Teresia sangat menghargai Ana dan memujinya di hadapan para biarawati lainnya. Meskipun Ana tidak memperoleh kesempatan untuk bersekolah, ia bisa membaca dan menulis. Ia mencatat perjuangan. Meskipun Ana tidak memperoleh kesempatan untuk bersekolah, ia bisa membaca dan menulis. Ia mencatat petualangan perjalanannya
dengan Santa Teresia yang termasyhur itu. Ana jugalah yang ada di sampingnya ketika Santa Teresia wafat. Kehidupan Ana berlangsung biasa-biasa saja selama 6 tahun sesudah Santa Teresia wafat. Kemudian, pemimpin biara memutuskan untuk membuka sebuah biara baru di Paris, Prancis. 5 orang biarawati dipilih untuk diutus ke sana. Ana termasuk salah seorang di antara mereka. Sementara umat di Paris menyambut kedatangan para biarawati dengan hangat, Ana menyelinap masuk ke dapur untuk mempersiapkan hidangan bagi teman-temannya yang lapar. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dan kepada semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kalian. Jika kami dihibur, hal itu adalah untuk penghiburanmu, sehingga semua beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Kami mempunyai harapan yang teguh akan kalian, sebab kami tahu sebagaimana kalian turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, demikian juga kalian turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka kamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini adalah giliran saya dan kita akan sama-sama mendengar Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12 tentang sabda bahagia. Sekarang saya bacakan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena merekalah yang akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat wirid, saya memberi judul renungan hari ini, Menjadi Kudus, Siapa Takut? Kita mengenal dalam gereja ada dua orang kudus yang sebelumnya berstatus sebagai guru dan murid. Merekalah Santo Yohanes Bosco atau yang biasa kita panggil Don Bosco, pendiri Kongregasi Salesian, dan muridnya Santo Dominikus Savio. Perjumpaan pertama Dominikus dan Don Bosco sangat mengesankan. Dalam pertemuan pertama ini, mereka berbincang-bincang, dan dalam perbincangan atau dalam dialog itu bisa membuka wawasan kita untuk mengerti tentang makna sebuah kekudusan atau tentang panggilan untuk menjadi kudus. Ketika itu Dominikus bertanya kepada Don Bosco, "Bagaimana pendapat Pater tentang saya?" "Menurut saya, engkau adalah bahan yang bagus," jawab Don Bosco dengan senyum lebar. "Baiklah, Pater adalah seorang tukang jahit yang hebat. Jika bahannya memang bagus, ambillah saya dan jadikanlah saya jubah yang indah bagi Tuhan." Demikianlah perjumpaan istimewa ini
yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 1854. Ketika itu Dominikus baru berusia 12 tahun. Dan saat itu juga diterima sebagai murid di Oratorium Santo Fransiskus dari Sales di kota Turin, Italia Utara. Sebenarnya tanda-tanda kekudusan Dominikus sudah dimulai jauh sebelumnya. Misalnya pada saat menerima komuni pertama, Dominikus ini sudah menulis janji-janji yang menunjukkan kematangan spiritualnya. Padahal dia baru berusia 8 tahun saat menerima komuni pertama. Ada 4 janji yang penting. Pertama, saya akan menerima sakramen tobat dan sakramen Ekaristi sesering mungkin. Kedua, saya akan berusaha memberikan hari Minggu serta hari-hari libur sepenuhnya untuk Tuhan. Ketiga, sahabat-sahabat terbaikku ialah Yesus dan Maria. Dan terakhir keempat, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Pilihan untuk menjadi kudus membuat Dominikus selalu membagi sukacita dan berusaha untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Pada hari Senin, pekan biasa yang ke-10 ini, kita kembali mendengar bacaan Injil tadi dari Injil Matius bab 5 tentang sabda bahagia. Apakah sabda bahagia itu? Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus sendiri adalah gambaran inti dari sabda bahagia. Dia sendirilah yang menggenapinya secara sempurna. Katekismus Gereja Katolik nomor 459. Dan di bagian lain, Katekismus Gereja Katolik mengajarkan begini: sabda bahagia mencerminkan wajah Yesus Kristus dan cinta kasih-Nya. Mereka menunjukkan panggilan umat beriman diikut sertakan di dalam sengsara dan kebangkitannya. Mereka menampilkan perbuatan dan sikap yang mewarnai kehidupan Kristen. Mereka merupakan janji-janji yang tidak disangka-sangka, yang meneguhkan harapan di dalam kesulitan. Mereka menyatakan berkat dan ganjaran yang murid-murid sudah miliki secara rahasia. Mereka sudah dinyatakan dalam kehidupan perawan Maria dan semua orang kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 1717. Nah, sabda bahagia membuka pintu harapan bagi kita semua untuk menjadi kudus. Saya memfokuskan perhatian kita hari ini pada sabda bahagia yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan Yesus sedang menyapa setiap pribadi yang datang untuk mendengar pembicaraan dan pengajarannya. Ia menyapa mereka yang suci hatinya, karena mereka dapat melihat Tuhan. Orang yang suci hatinya atau orang yang murni hati itu memiliki hati yang transparan, hati yang tembus pandang di hadapan Tuhan. Orang-orang yang hidup bersama dengan mereka juga dapat merasakan dan mengagumi kekudusan mereka. Hati yang tembus pandang, hati yang transparan, hati yang tidak bercacat, murni, suci, kudus. Kita bisa membayangkan
hati yang kudus itu seperti apa. Kita berada di bulan Juni, bulan yang didedikasikan untuk hati Yesus yang Maha Kudus. Maka saya memanggil kita untuk tidak perlu pergi jauh-jauh, tapi datanglah kepada Yesus dan belajarlah pada hati kudusnya. Orang yang suci hatinya adalah misalnya Bunda Maria. Dia dikandung tanpa noda dosa. Dia memiliki hati yang tembus pandang. Dan Yesus merupakan bagian dari hidupnya. Kita juga melihat sosok Santo Yusuf. Kebetulan kita di tahun Santo Yusuf. Dan pada diri Santo Yusuf ini, kita melihat dia memiliki hati yang suci. Sehingga dia juga dapat menerima Maria dan juga Yesus sebagai bagian dari hidupnya. Patris Corde, dengan hati seorang bapa yang kudus. Ini adalah sebuah surat apostolik dari Bapa Suci Paus Fransiskus di tahun Santo Yosef ini. Paus Fransiskus sendiri menulis tentang sabda bahagia dalam anjuran apostoliknya Gaudete et Exsultate. Dia menulis begini, sabda bahagia ini berbicara tentang mereka yang memiliki hati sederhana, hati yang murni dan bersih tanpa noda, tentang hati yang sanggup untuk mengasihi tanpa membiarkan apapun dalam hidupnya yang bisa mengancam, melemahkan, ataupun membahayakan kasih tersebut. Gaudete et Exsultate nomor 83. Nah, para sahabat wirid, Anda dan saya juga dipanggil untuk menjadi kudus. Maka jangan takut menjadi kudus. Paus Fransiskus merasa bahwa panggilan untuk menjadi kudus itu memang penting dan harus bagi gereja. Saya kembali ke seruan apostolik Gaudete et Exsultate, di mana beliau memberikan jalan-jalan bagi gereja untuk mencapai kekudusan. Dia misalnya mengatakan, kekudusan berarti kita menjadi diri kita sendiri. Be ourselves. Mereka yang memiliki hati yang tembus pandang akan melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan penuh cinta. Paus juga mengatakan bahwa kehidupan sehari-hari dapat mengantar kita kepada kekudusan. Sedapat mungkin kita berusaha untuk menghindari kecenderungan gnostisisme dan pelagianisme. Dan tentang sabda bahagia yang hari ini kita dengar, Bapak Paus Fransiskus juga mengatakan bahwa sabda bahagia itu merupakan jalan untuk mencapai kekudusan. Dan satu lagi adalah bahwa kita bisa menjadi kudus kalau kita sungguh bersikap baik. Saya menutup renungan hari ini tentang sabda bahagia dengan kembali mengutip Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate. Dia menulis begini, ketika hati mengasihi Allah dan sesama, ketika ini adalah niatnya yang tulus dan bukan hanya kata-kata hampa, maka itulah hati yang suci dan dapat melihat Allah. Dalam kidung kasihnya, Santo Paulus mengatakan bahwa sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Namun sejauh kebenaran dan kasih benar-benar menguasai, kita akan sanggup melihat dari muka ke muka. Yesus menjanjikan bahwa mereka yang suci hatinya
akan melihat Allah. Apakah Anda juga mau menjadi kudus? Kita harus menjawab, siapa takut? Kita kan punya Tuhan Yesus. Dialah yang menguduskan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena hari ini Engkau membuka telinga kami untuk mendengar sabda bahagiamu. Bantulah kami untuk memiliki hati yang tembus pandang, hati yang suci murni, supaya bisa melihat Engkau dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, berilah kami kemampuan untuk mencintai seperti Engkau sendiri mencintai kami. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.